Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarno Malafisya Kusnanto dari Bisnis Digital 22B. Hai semua, kenalin aku Intan Perdasari dari kelas Bisnis Digital 2020-22B. Saya Amelia Salma Nurlaili dengan NIM 068 dari kelas Bisnis Digital 2022B. Kalian tahu nggak sih teknologi itu apa? Jadi, teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Apalagi pada saat di masa pandemi ini. Kehadiran teknologi ini benar-benar penting banget buat membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan udah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, ia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Jadi teknologi apa saja yang sedang berkembang saat ini? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teknologi udah sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan di banyak bidang perkembangannya yang juga semakin pesat. Beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat antara lain informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dunia informasi dan komunikasi tidak ada orang yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penyampaian menggunakan surat, sekarang segalanya menjadi cepat dan sopan tanpa jarak karena adanya teknologi seperti HP, laptop, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teknologi dalam bidang kesehatan. Teknologi dalam bidang kesehatan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif yang dapat mudah saat ini dirasakan yaitu adalah mudahnya akses layanan kesehatan dengan mempersingkat waktu tunggu pasien. Teknologi informasi kesehatan juga berkembang pesat seperti teknologi portable yang dapat memindahkan kondisi medis pasien dengan mengukur gejala vital dalam kesehatan seperti tekanan darah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia sangat terpengaruh oleh negara-negara seperti Eropa dan Amerika. Secara khusus untuk Indonesia sendiri, kemajuan di bidang teknologi ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek termasuk yaitu pada sektor kesehatan. Oleh karena itu, teknologi dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempermudah akses layanan kesehatan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perkembangan teknologi dan informasi. Teknologi dalam bidang komunikasi dan juga informasi telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri seperti Eropa dan juga Amerika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti demokratis akses informasi, menunjukkan berbagai bidang kehidupan, dan mendekatkan akses informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak pada industri media dan transformasi dalam berbagai bidang di masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk manusia dan segala aspek kehidupan manusia. Pada umumnya, teknologi komunikasi merujuk pada semua barang atau alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi, seperti itu. Selain itu juga semakin berkembang di bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting di bidang teknologi kesehatan adalah telemedicine. Telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi, audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, berbagi informasi kesehatan, memesan dan membeli obat sampai mendapat data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit, hanya menggunakan sebuah aplikasi. Jika kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekaman medis, persiapan teknologi serta bermunculnya perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedicine kepada masyarakat.
Berbagai macam penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini diharapkan bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan telah membawa perubahan besar dari cara kita merawat dan mengelola kesehatan kita. Dalam era digital saat ini, 4C skill atau 21 century digital literasi skill menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam penggunaan teknologi kesehatan. Yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui media sosial dan aplikasi kesehatan memungkinkan pasien untuk terhubung dengan dokter mereka dari jauh-jauh. Ini memudahkan pasien untuk tinggal di daerah terpencil atau tidak mengunjungi dokter secara langsung. Kedua, kemampuan untuk mencari informasi secara online tentang penyakit dan pengobatan memberikan akses lebih luas ke pengetahuan medis. Namun, penting juga memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan adalah akurat dan terpercaya. Yang ketiga, kemampuan untuk berkolaborasi dengan tim medis melalui platform digital seperti video konferensi meningkatkan efisiensi dalam perawatan pasien. Yang keempat, kemampuan untuk menggunakan alat medis digital seperti monitor tekanan darah atau sensor gula darah memungkinkan pasien untuk memantau kondisi mereka sendiri dengan lebih mudah dan akurat. Dalam kesimpulannya, penerapan 4C skill dalam teknologi kesehatan membawa manfaat besar bagi pasien dan tenaga medis. Namun, perlu diingat bahwa teknologi hanya merupakan alat bantu dan bukan pengganti hubungan antara dokter dan pasien yang sebenarnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari perkembangan teknologi. Dampak dari perkembangan teknologi sendiri ada dua, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama akan kita bahas adalah dampak positif. Jadi, dampak positif yang pertama yaitu teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sekarang memiliki dampak global. Yang artinya kita sudah tidak punya keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain satu sama lain, nggak kayak dulu. Bahkan kita tidak terbatas berkomunikasi hanya antar kota atau antar wilayah aja. Komunikasi saat ini sudah bisa terjalin ke semua orang di seluruh penjuru dunia, maupun kita ingin berkomunikasi dengan orang di Jepang maupun di Thailand itu sudah bisa dan sudah sangat mudah sekali. Selain itu, kita bisa terhubung dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik saja. Yang kedua adalah mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Pada zaman dulu, kita itu menggunakan pertukaran informasi melalui surat kabar dan televisi aja. Untuk mengetahui informasi terupdate sekarang itu apa. Tapi sekarang internet itu mengambil peran keduanya. Dengan kehadiran internet, penyebaran informasi sudah sangat mudah dan cepat. Bahkan apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain itu udah bisa kita ketahui secara cepat melalui media sosial. Perkembangan media sosial sendiri saat ini juga udah semakin pesat. Berbagai macam media sosial udah bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi yang terupdate saat ini, seperti Instagram, TikTok, maupun Twitter. Dampak positif selanjutnya adalah meningkatkan pembelajaran. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa teknologi di bidang pendidikan itu selalu mengalami kemajuan. Bahkan sebelum adanya e-learning, teknologi seperti smartphone dan proyektor itu udah diintegrasikan di ruang kelas untuk pengalaman belajar siswa dan mahasiswa. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga mendukung di bidang pendidikan.
Bahkan saat ini masyarakat yang tinggal di desa pelosok ataupun di desa terpencil itu sudah bisa menggunakan internet. Jadi informasi yang mereka dapatkan udah nggak bergantung pada itu-itu aja. Melalui internet, mereka bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan yang lebih dengan mudah dan cepat. Itu tadi adalah dampak positif dari perkembangan teknologi. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi. Jadi yang pertama adalah teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi saat ini, kita itu cenderung lebih terhubung dengan saudara atau kerabat kita itu secara virtual, nggak secara langsung. Misalnya aja kalau kita ingin bertemu dengan saudara kita yang di luar kota, kita lebih memilih untuk melakukan video call daripada kita ke sana langsung untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung. Seperti yang dikatakan oleh Lisa Raineri Price, Direktur Asosiasi Layanan Sekolah di Amerika, yaitu keterampilan komunikasi sosial semakin terancam karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Dampak selanjutnya yaitu munculnya kejahatan di internet. Kejahatan di internet bisa berupa cyberbullying, penyebaran konten pornografi, plagiarisme, dan yang paling sering itu penyebaran berita hoax. Kejahatan-kejahatan tadi itu bisa terjadi kalau kita tidak memanfaatkan perkembangan teknologi dengan bijak. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tadi juga cukup berbahaya karena berpotensi merusak generasi bangsa dan bahkan memecah belah persatuan. Dampak yang ketiga yaitu penggunaan teknologi seperti handphone dan komputer dalam waktu yang lama dapat menyebabkan digital age strain. Digital age strain sendiri yaitu sebuah gejala atau gangguan di daerah mata akibat penggunaan teknologi yang cukup lama. Hal ini berarti kondisi mata kita tegang karena terlalu sering melihat layar komputer maupun layar smartphone secara berjam-jam. Jadi alasan kita mengalami ketegangan mata itu karena kita mengalami lebih sedikit berkedip saat kita menatap layar handphone maupun layar komputer. Jadi lebih baik kita istirahat, jangan terlalu menatap layar handphone secara berjam-jam karena nggak baik untuk kesehatan mata. Baik, itu tadi adalah dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Jadi kesimpulannya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, jangan sampai kita mendapat lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Nah, terus gimana sih kita memanfaatkan perkembangan teknologi itu dengan bijak? Walaupun kecanggihan teknologi itu udah ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi caranya itu kita bisa membatasi penggunaan gadget kita dan lakukan untuk hal-hal yang positif aja. Jadi kita gunakan gadget kita untuk mencari informasi dan pengetahuan, bukan untuk menonton hal-hal yang negatif. Nah, jadi itu tadi. Maka dari itu kita penting untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi agar kita itu nggak terjerumus ke dampak negatifnya. Karena perkembangan teknologi akan selalu berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Terima kasih.